Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Reviana Aprilia Diana Zulfa. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mereview buku mengenai konseling dan psikoterapi Islam. Buku ini diterbitkan oleh Bapak Agus Hermawan SPD IMA dan diterbitkan oleh Yayasan Haji Kartini Kudus pada tahun 2024. Buku ini sangat cocok untuk kalian yang jurusan psikologi Islam. Buku ini terdiri dari 68 halaman dan terdiri dari 8 bab. Namun, dalam kesempatan kali ini, saya hanya akan mereview bab 1-5 saja. Baik, untuk yang pertama, bab 1, mengenai pengertian, fungsi, tujuan, prinsip, metode, persamaan dan perbedaan konseling dengan psikoterapi Islam. Menurut Hamdani Bagran, konseling dalam bahasa Inggris adalah konseling yang dikaitkan dengan kata kausal yang memiliki arti nasihat, anjuran, dan pembicaraan. Jadi, konseling dapat diartikan sebagai pemberian nasihat, pemberian anjuran, dan Menurut Hamdani Bagran, konseling dalam bahasa Inggris adalah konseling yang dikaitkan dengan kata kausal yang memiliki arti nasihat, anjuran, dan pembicaraan. Jadi, konseling dapat diartikan sebagai pemberian nasihat, pemberian anjuran, dan pembicaraan dengan bertukar pikiran. Sedangkan menurut Peterson, konseling adalah proses yang melibatkan hubungan antar pribadi dengan seorang terapis dengan salah satu atau lebih klien, di mana terapis menggunakan metode-metode psikologis apa dasar pengetahuan sistematis tentang kepribadian manusia dalam upaya meningkatkan kesehatan mental klien. Nah, berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa konseling adalah proses pemberian bantuan yang berupa pemberian nasihat, anjuran, ataupun saran yang dilakukan oleh seorang ahli pada individu yang mengalami masalah. Tujuan dan fungsi konseling ini ada 3, yaitu remedial atau rehabilitatif, fungsi edukatif atau pengembangan, dan fungsi preventif atau pencegahan. Menurut Hamdani Bagran, prinsip atau hal yang mendasari dalam konseling Islam terdiri dari 5. Yang pertama, berparadigma kepada wahyu dan ketauladanan para nabi, rasul, dan ahli warisnya. Yang kedua, hukum konselor memberikan konseling kepada klien, dan klien yang meminta bimbingan kepada konselor adalah wajib, dan suatu keharusan, bahkan merupakan ibadah. Yang ketiga, akibat konselor menyimpang dari wahyu dapat berakibat fatal bagi dirinya sendiri maupun klien, dan Allah menghukumi mereka sebagai orang yang mendustakan agama. Yang keempat, sistem konseling Islam dimulai dengan pengarahan kepada kesadaran nurani dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran, dan setelah itu baru melakukan proses terapi dengan melakukan bimbingan dan pengajaran melalui pesan-pesan yang terkandung dalam Al-Quran. Yang terakhir, konselor sejati adalah mereka yang dalam proses konseling selalu di bawah bimbingan Allah dan Al-Quran. Hamdani Bagran menjelaskan teori-teori yang melandasi proses konseling adalah teori al-hikmah, teori al-mau'idhah hasanah, dan teori mujadalah yang baik. Pengertian mengenai psikoterapi Islam. Menurut Hamdani Bagran, psikoterapi berasal dari 2 kata, yaitu psyche dan terapi. Psyche artinya jiwa dan hati, sedangkan terapi artinya pengobatan dan penyembuhan. Jadi, psikoterapi adalah penyembuhan dan pengobatan menurut metode ilmu jiwa berdasarkan metodologi psikologi. Psikoterapi Islam ini lebih mengacu pada hal-hal yang berkaitan dengan keislaman. Objek dalam psikoterapi Islam ini meliputi mental, spiritual, moral, dan fisik. Sedangkan untuk metodenya itu ada metode ilmiah, metode keyakinan, metode otoritas, dan metode intuisi. Fungsi psikoterapi Islam itu sebagai pencegahan, penyembuhan, dan perawatan, sebagai pensucian dan pembersihan. Untuk persamaannya, konseling dengan psikoterapi Islam ini sama-sama membantu dan memberikan perbaikan kepada klien, yaitu agar dapat sehat dan normal kembali dalam menjalani kehidupan di dunia, serta konseling dan psikoterapi Islam ini sama-sama menyembuhkan atau menghilangkan perilaku merusak diri. Untuk perbedaannya, konseling ini berpusat pada pandangan masa kini dan yang akan datang. Untuk psikoterapi berpusat pada pandangan masa lalu dan masa kini. Dalam konseling, konselor mempunyai nilai-nilai, tetapi tidak akan memaksakan kepada individu yang dibantu. Namun dalam psikoterapi, terapis ini memaksakan nilai-nilai kepada individu yang ditolongnya. Baik, kita lanjutkan ke bab 2, yaitu mengenai hakikat manusia dalam pandangan Islam dan kebutuhan manusia kepada terapis ataupun konseling. Manusia pada hakikatnya adalah sebagai makhluk biologis, makhluk pribadi, dan makhluk sosial. Menurut konsep psikologi,
Manusia sebagai makhluk biologis merupakan dasar yang menentukan kepribadian manusia, berupa insting. Manusia hidup pada dasarnya memiliki tuntutan dan kebutuhan insting. Menurut keterangan ayat Al-Quran, potensi manusia yang relevan dengan insting disebut nafsu. Menurut kandungan ayat Al-Quran, manusia itu pada hakikatnya adalah makhluk yang utuh dan sempurna, atau sebagai makhluk biologis pribadi sosial, dan makhluk religius. Psikoterapi sangat dibutuhkan dalam Islam karena untuk mengungkapkan kemampuan dasar mental, spiritual, dan agama dalam seseorang. Kemampuan perbuatan mengungkap mental spiritual tersebut sebagai benteng pribadi anak, berusaha menanamkan sikap dan orientasi pada hubungan dalam 4 arah, yaitu dengan Tuhanmu, masyarakat. Untuk psikoterapi Islam dapat menyembuhkan semua aspek psikopatologi baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi, yaitu pertama dengan membaca Al-Quran, sebab di dalamnya memuat resep-resep yang mujarab yang dapat menyembuhkan penyakit jiwa manusia. Yang kedua adalah dengan sholat tahajud. Dengan sholat tahajud, maka akan mendapatkan beberapa hal, diantaranya mendapatkan kedudukan terpuji kepada Allah, ungkapan rasa syukur terhadap apa yang telah diberikan kepada Allah, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah bergaul dengan orang yang soleh dan membersihkan diri dari segala sifat dan akhlak tercela. Selanjutnya, melakukan puasa dan zikir. Untuk kita lanjutkan pada bab ketiga, yaitu mengenai sejarah, teknik, dan hubungan psikoterapi dengan ilmu lainnya. Ibnu Khaldun, sebagai salah satu pelopor pendekatan sosiologis dalam teori sejarah, mengungkapkan bahwa ilmu pengobatan Islam yang terkandung dalam literatur hadis pada dasarnya bersumber dari ilmu pengetahuan Arab Badui yang berdasarkan pengalaman panjang dan tidak melalui eksperimen ataupun percobaan ilmiah. Kedudukan psikoterapi Islam ini erat hubungannya dengan psikoterapi umum, yang struktur perkembangan dilihat melalui psikoterapi religius. Aliran yang sangat berperan pada perkembangan psikoterapi religion adalah aliran humanistik atau eksistensial yang lebih mengutamakan nilai dari makna yang bersifat rasa daripada sekedar rasio. Islam memandang bahwa psikoterapi religi dapat dikategorikan sebagai psikoterapi Islam. Proses perawatannya disebut sebagai istisfa atau dalam istilah disebut al-istifa di Al-Quran wa al-Dua, yang merupakan proses penyembuhan terhadap penyakit atau gangguan psikis berdasarkan pada Al-Quran dan doa. Gangguan psikis merupakan masalah dalam diri yang berkaitan dengan mental dan spiritual seseorang yang kadang terabaikan dalam kehidupan. Padahal kesehatan psikis atau kesehatan jiwa seseorang sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Untuk bentuk dan teknik psikoterapi, Muhammad Abdul Al-Aziz Al-Khaidi membagi obat atau syifa dalam 2 bagian. Yang pertama adalah obat gizi, yaitu obat yang menyembuhkan penyakit fisik seperti berobat dengan madu, air buah-buahan, dan lain-lain. Untuk yang kedua adalah obat maknawi, obat yang sunnahnya menyembuhkan penyakit perut dan kolbu manusia seperti doa-doa dan isi kandungan dalam Al-Quran. Untuk tekniknya ada 6 teknik, yaitu teknik terapi psikoanalisa, terapi perilaku, terapi kognitif perilaku, terapi humanistik, terapi elektif atau integratif, dan terapi kelompok ataupun keluarga. Baik, kita lanjutkan pada bab yang selanjutnya, yaitu bab 4, mengenai sehat dan sakit dalam Islam. Sehat dan sakit adalah suatu kondisi yang seringkali sulit untuk kita artikan, meskipun keadaan ini adalah suatu kondisi yang dapat kita rasakan dan kita amati dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian sehat yang ditemukan oleh WHO merupakan suatu keadaan ideal dari sisi biologis, psikologis, dan sosial, sehingga seseorang dapat melakukan aktivitas secara optimal. Jadi dapat dikatakan batasan sehat dalam WHO meliputi fisik, mental, maupun sosial, sedangkan batasan sehat menurut Undang-Undang Kesehatan meliputi fisik, mental, sosial, dan ekonomi. Sehat fisik yang dimaksud di sini adalah tidak merasa sakit dan memang secara klinis tidak sakit. Semua organ tubuh normal dan berfungsi normal dan tidak ada gangguan fungsi tubuh. Sakit dan penyakit merupakan suatu peristiwa yang selalu menyertai manusia sejak zaman Nabi Adam. Kita memahami bahwa apapun yang menimpa adalah takdir. Sakit pun merupakan takdir yang dialami oleh manusia. Meskipun sehat dan sakit merupakan takdir, tetapi menjaga kesehatan dan mencegah agar supaya kita tidak sakit ataupun mencari pengobatan ketika jatuh sakit harus dilakukan, dan Al-Quran memberikan petunjuk mengenai hal ini. Di
Ditinjau dari dimensi vertikal antara hamba dengan Al-Khaliq, paling tidak ada 3 macam manfaat atau keutamaan musibah yang ditimpa kepada mukmin. Yang pertama, musibah sebagai penebus dosa yang pernah dilakukan manusia akibat kelalaian dan pelanggarannya terhadap perintah Allah. Yang kedua, musibah sebagai pengingat dan penguji kualitas kesabaran seseorang. Dan yang terakhir adalah musibah sebagai tangga untuk mencapai kualitas derajat yang lebih tinggi dari sisi Allah. Kita lanjutkan pada bab yang terakhir, yaitu bab 5 mengenai manajemen dan prosedur pelayanan konseling dan terapi Islam. Dalam perspektif bimbingan konseling Islami, psikoterapi bisa dilakukan secara individual maupun secara kelompok. Proses terapi dan penyembuhan melalui pendekatan Islam sering disebut dengan istisqa. Salah satu metodenya adalah doa. Menurut Isyeb Zainal Arifin, psikoterapi Islam dapat diistilahkan sebagai al-istifa bi al-Qur'ani wal addu'a, yaitu pengobatan atau penyembuhan terhadap penyakit-penyakit dan gangguan psikis yang didasarkan kepada tuntutan nilai-nilai Al-Quran dan doa. Doa bagi umat Islam merupakan suatu kekuatan yang luar biasa. Doa merupakan suatu alat yang paling kuat untuk menolak sesuatu yang tidak diinginkan. Juga doa dapat mendatangkan sesuatu yang diminta. Manajemen prosedur konseling dan terapi Islam adalah rangkaian tata urutan kegiatan yang dilakukan oleh konselor atau terapis dalam melaksanakan layanan konseling atau terapi untuk membantu klien mengatasi masalahnya. Tahap-tahap psikoterapi Islam menurut Prawitasari itu ada beberapa tahap. Yang pertama, wawancara awal. Pada tahap ini perlu dirumuskan tentang apa yang akan terjadi selama proses terapi berlangsung, aturan apa yang harus diketahui, dan akan dilaksanakan oleh konselor ataupun klien. Dalam tahap ini diperlukan untuk membina rapor, karena hubungan baik yang menimbulkan keyakinan dan kepercayaan klien bahwa ia akan dapat ditolong. Selanjutnya adalah proses terapi. Pada tahap ini, terapis perlu mengkaji dan mendalam pengalaman klien, menggali pengalaman masa lalu, ataupun hal-hal yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh klien. Untuk tahap yang ketiga, yaitu tindakan. Dalam tahap ini, baik terapis maupun klien mengkaji ulang kembali apa yang telah dipelajari klien selama terapi berlangsung, dan apa yang diterapkan nantinya dalam kehidupannya. Dan yang terakhir adalah mengakhiri terapi. Terapi dapat berakhir apabila tujuan telah disepakati, namun bisa juga terapi berakhir apabila klien tidak melanjutkan terapi. Model-model psikoterapi dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul itu terdiri dari beberapa. Yang pertama adalah psikoterapi dengan keimanan, yang kedua psikoterapi melalui ibadah, ketiga psikoterapi dengan puasa, yang selanjutnya adalah psikoterapi dengan ibadah haji, dengan sabar, istighfar dan taubat, dan yang terakhir adalah dengan zikir. Baik, itu saja review yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Baik untuk kelebihan dan kekurangan dalam buku ini untuk kelebihannya, buku ini sudah sangat bagus dan bahasanya mudah dipahami. Untuk kekurangannya, mungkin ada beberapa kata yang lebih rinci lagi penjelasannya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.